Nah, di sini aku pakai botol plastik yang sudah tidak terpakai ya. Dan di sini aku pakai ampas kopi buat pupuk tambahannya. Nah, kalau kalian suka minum kopi, jangan dibuang ampasnya, bisa dikumpulin lalu kita jemur di sinar matahari langsung ya, sampai benar-benar kering. Nah, selanjutnya ini aku punya bibit kangkung karena aku mau menanam kangkung ya. Nah, ini itu adalah bibit kangkung yang udah aku rendam pakai air biasa, nggak pakai campuran apapun. Aku rendam selama 6 jam ya. Nah, ini selanjutnya aku saring menggunakan kain biasa. Nah, gunanya ini kenapa aku rendam, karena buat merangsang pertumbuhan si bibit kangkungnya itu agar cepat tumbuh nantinya. Nah, ini tuh kita tutup, kita diamkan selama semalaman, dan esok harinya kita bisa gunain untuk menanam. Nah, selanjutnya kita siapin media tanahnya. Ini adalah ampas kopi yang udah aku jemur selama 2 hari. Ini bentuknya jadi kering kayak gini, kayak bubuk kopi, tapi ini adalah ampas kopi yang udah aku keringin. Nah, kita campur aja dengan media tanah. Nah, di sini aku juga pakai tanah dan ada sekam padinya juga. Nah, ini bubuk ampas kopinya aku tuangin dan aku aduk sampai bener-bener merata. Kita aduk terus sampai merata ya. Nah, setelah itu kita siapin untuk tempat menanamnya. Nah, ini aku pakai botol bekas gitu ya. Boleh pakai air apa aja, tapi aku di sini pakai botol air minum yang ukuran 600 ml. Nah, selanjutnya kita potong menjadi 3 bagian. Nah, bagian 1/4 tutupnya kita potong. Nah, ini aku potong menggunakan gunting, kalian bisa menggunakan pisau juga bisa. Kalau kurang rapi bisa dirapikan lagi ya. Nah, selanjutnya itu kita potong bagian 1/4 bagian bawahnya. Nah, kalau di bagian yang tengah itu nggak usah kita gunain ya. Nah, nantinya tuh kayak gini ya jadinya. Nah, nanti itu bagian tutupnya itu nanti kita lubangi pakai solder atau pakai pisau juga bisa, tapi akan lebih rapinya kita gunakan solder ya, untuk melubangi untuk saluran air, keluarnya air. Kita lakukan hal yang sama. Nah, kali ini kan aku pakai gunting, agak lebih susah, mungkin pakai pisau akan lebih gampang untuk memotongnya. Nah, lakuin dengan hal yang sama untuk memotong 1/4 bagian bawahnya. Yang tengah tidak usah dipakai nantinya. Nah, gini nih jadinya. Nanti kita lubangi bagian bawahnya pakai solder.
ini bagian yang udah aku lubangi pakai solder, jadinya rapi. Nah, selanjutnya setelah kita lubangi, kita masukkan media tanahnya ke dalam tempat tadi ya, yang sudah kita buat. Kita masukin. Jadi buat kalian yang punya botol plastik, jangan langsung dibuang. Buat media tanam pun juga bisa, apalagi kalau botol plastik yang ukuran 1 liter itu kan cukup besar, jadinya buat tanaman itu lebih muat banyak gitu ya. Nah, setelah kita masukkan media tanahnya, lalu kita masukkan bibit sayur kangkung yang sudah kita siapkan dari semalam. Nah, ini dia yang udah kita peram selama semalaman. Kita masukkan kurang lebih 5-6 bibit sayurnya ya. Jangan terlalu banyak, kita sesuaikan dengan tempatnya. Setelah itu kita tutup dengan tanah. Setelah kita masukin bibit tadi ya, kita tutup, tapi nggak usah dalam-dalam menaruh bibit kanggungnya agar dia cepat tumbuh. Lakukan dengan hal yang sama, kita masukkan bibit kangkungnya ke dalam tanah, nggak usah terlalu dalam. Nah, setelah itu nanti kalau kangkungnya udah mulai tumbuh sekitar 5 cm, nanti bawahnya kita kasih air, jadinya sistemnya kayak hidroponik kayak gitu. Tapi di sini tidak usah memakai cairan apapun, cuman cukup air biasa aja. Jadi kalian nggak usah susah-susah untuk menyiramnya. Nah, kita semprotkan air terlebih dahulu di bagian atasnya, nggak usah terlalu basah, intinya cuman lembab gitu aja. Untuk pembibitan di awal, kita tidak usah taruh tanaman ini di sinar matahari langsung, cukup ditempatkan di tempat yang redup kayak gini. Nah, setiap hari itu kita cek kelembapannya, cukup lembab, nggak usah terlalu basah. Ini itu tanaman berusia 2 hari, cukup cepat bukan pertumbuhannya. Nah, ini tuh karena kita sudah peram biji atau bibit kangkungnya selama semalaman, jadinya pertumbuhannya cukup cepat. Nah, ini adalah sayur kangkung yang udah berusia 4 hari. Nah, ini kita beri air di bagian bawahnya. Nah, kalian jadi tidak usah susah-susah untuk menyiram tanaman ini. Cukup kita cek di bagian bawahnya. Kalau berkurang kita beri air. Nah, kita kayak gini ya. Nah, itu nanti dikasih air di bagian bawahnya, bukan dari atasnya. Sekian video dari aku, silahkan dicoba. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.